Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Ibu Yesi Yenitasari, STMKOM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Informasi Sistem Analisis Desain. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah ya, Informasi Sistem Analisis Desain. Kemudian kelompok 8 terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Bagas Adi Wikrama, kedua ada Muhammad Rizal Nurizuddin, dan yang ketiga ada Muhammad Fahri Fadilah Hariri, yang keempat ada Novel Asidi Firdaus, dan yang kelima ada Rasidi Maulana Thorik. Untuk pemateri pertama yaitu adalah Rasidi Maulana Thorik. Kepada Rasidi Maulana Thorik, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan latar belakang. Penelitian dimulai dengan fase perencanaan, di mana tim pengembang dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan sistem. Mereka menetapkan spesifikasi awal, termasuk fitur utama dan sumber daya yang dibutuhkan. Dilanjutkan dengan analisis dan desain untuk memahami alur kerja sistem baru. Ini meliputi pemetaan model, data, dan proses bisnis, serta desain antarmuka, pengguna, dan arsitektur sistem. Tim pengembangan dan pemangku kepentingan seperti sumber daya manusia dan manajer bekerja sama untuk memahami masalah yang ada pada sistem waktu dan kehadiran manual serta perhitungan pajak gaji. Mereka menyadari perlunya menciptakan sistem yang lebih efisien, akurat, dan tidak rentan terhadap kesalahan dan penipuan. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data, mengurangi risiko kesalahan dan penipuan, serta memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada manajer dan untuk pemantauan dan pengambilan keputusan. Next. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah. Proses absensi manual yang rentan terhadap kesalahan dan kecurangan. Pencatatan absensi secara manual sering kali menghasilkan data yang tidak akurat dan sulit untuk diverifikasi, sehingga mudah bagi karyawan untuk melakukan kecurangan seperti melakukan penipuan, menitipkan absensi. Selain itu, kesalahan manusia seperti salah tulis atau kelupaan mencatat waktu kehadiran dapat terjadi. Yang kedua, perhitungan pajak gaji yang kompleks dan berubah-ubah sesuai regulasi terbaru. Perhitungan pajak gaji secara manual memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan yang selalu berubah, meningkatkan risiko kesalahan. Hal ini meningkatkan beban kerja dan risiko kesalahan dalam perhitungan yang dapat berakibat dalam ketidakakuratan pembayaran pajak dan potensi denda dari otoritas pajak. Dan yang terakhir, ada kesulitan dalam pemantauan dan pelaporan kinerja karyawan secara real-time. Tanpa sistem yang terintegrasi, manajer kesulitan untuk mendapatkan informasi kinerja karyawan secara cepat dan akurat. Tanpa sistem yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan kinerja secara real-time, informasi yang tersedia seringkali sudah ketinggalan zaman atau tidak lengkap, menyulitkan proses evaluasi kerja dan pengembalian keputusan yang efektif. Next. Baik, saya akan menjelaskan metode SDLC iteratif. Yang pertama ada planning phase, yang kedua ada analysis and design phase, yang ketiga ada implementation phase, yang keempat ada testing phase, dan yang terakhir ada evaluation phase. Yang pertama, planning phase. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan dan tujuan sistem. Tim pengembang dan pemangku kepentingan menetapkan spesifikasi awal dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada analisis and design phase. Pada tahap ini, alur kerja sistem baru dipahami dan dirancang. Tim melakukan pemetaan model data, proses bisnis, dan desain antarmuka pengguna serta arsitektur sistem. Dan yang ketiga ada implementation phase atau bisa dibilang dengan fase implementasi. Pada fase ini, pengkodean dan pembangunan sistem dilakukan
Berdasarkan desain yang telah disepakati, tim pengembang mulai menulis kode untuk fitur-fitur aplikasi seperti modul absensi otomatis, kalkulasi pajak gaji otomatis. Dan yang keempat ada testing phase atau fase pengujian. Sistem yang telah diimplementasikan diuji untuk memastikan bahwa ia bekerja sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari kesalahan. Dan yang terakhir adalah evaluasi phase atau bisa dibilang fase evaluasi. Setelah pengujian sudah selesai, sistem dievaluasi untuk menentukan apakah iterasi selanjutnya diperlukan atau jika produk siap untuk dirilis dan digunakan oleh pengguna. Terima kasih. Selebihnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rasidi Maulana Thorik yang telah menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, dan metode SDLC. Kemudian pemateri selanjutnya, pemateri kedua yaitu adalah Muhammad Fahri Fadilah Hariri yang akan menjelaskan pembahasan kedua. Kepada Fahri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu dan tempat untuk saya menjelaskan materi selanjutnya. Ya, selanjutnya ada tujuan aplikasi absensi dan perhitungan pajak gaji karyawan yang terintegrasi dan otomatis diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data SDM, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen sumber daya manusia, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti lainnya. Selanjutnya ada analisis dan desain. Di sini ada sejarah dan struktur organisasi, ada flow map, ada diagram konteks, ada DFT, ada fragmentasi DFT, ada IRD, ada desain tabel, ada desain basis data, dan yang terakhir ada desain antarmuka. Di sini ada sejarah dan struktur organisasi dari PT Gamma Setia Engineering. PT Gamma Setia Engineering didirikan pada tahun 2016 di Karawang, Jawa Barat, adalah pusat industri terkemuka yang menawarkan solusi teknik industri berkualitas tinggi. Mereka mengkhususkan diri dalam konstruksi mesin, instalasi, modifikasi, fabrikasi, dan penyediaan spare part. Dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Mereka berusaha menjadi pemimpin di bidang teknik industri Indonesia. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur utama, di bawah direktur utama ada direktur, kemudian ada komisaris utama. Di bawah komisaris utama terbagi menjadi dua, ada manajer administrasi dan manajer personalia. Di bawah manajer administrasi terdapat administrasi keuangan, kemudian di bawah manajer personalia ada administrasi personalia. Selanjutnya di bawah ada administrasi keuangan dan administrasi personalia adalah karyawan. Selanjutnya ada flow map dari aplikasi absensi dan pajak gaji karyawan. Yang pertama ada flow map absensi. Yang pertama ada karyawan melakukan sidik jari atau sensor wajah, kemudian masuk ke sistem, melakukan pengecekan sidik jari atau sensor wajah. Ada dua kemungkinan, ada kemungkinan diterima atau tidak. Jika tidak diterima, kemungkinan karyawan akan melakukan penginputan ulang. Jika diterima, maka memproses sidik jari atau sensor wajah, kemudian merekam absensi, kemudian melakukan penghitungan keterlambatan, kemudian integrasi dengan penggajian, selanjutnya masuk ke analisis kehadiran, dan akhirnya masuk ke arsip data. Di arsip data akan dikelola oleh manajer atau HRD. Dari arsip data masuk ke Excel, selanjutnya manajer atau HRD melakukan keputusan rekapitulasi absensi karyawan. Selanjutnya ada flow map perhitungan gaji. Dari HRD melakukan rekapitulasi absensi karyawan. Selanjutnya masuk ke sistem rekapitulasi absensi karyawan, masuk ke Excel, masuk ke penginputan gaji pokok, masuk ke perhitungan lembur dan tunjangan, kemudian perhitungan gaji dengan penyesuaian absen, selanjutnya jumlah gaji. Setelah masuk ke sistem komputer, kembali lagi kepada
HRD masuk ke arsip data. Kemudian HRD membuat pemberitahuan untuk karyawan, setelah itu masuk ke karyawan, menerima laporan email, lalu kembali lagi kepada HRD, melakukan penggajian, dan akhirnya kembali lagi kepada karyawan menerima gaji. Selanjutnya ada diagram konteks. Yang pertama ada karyawan melakukan absensi, lalu masuk ke aplikasi absensi dan perhitungan pajak gaji karyawan berbasis web. Selanjutnya ada manajer yang menerima laporan, kemudian manajer melakukan persetujuan, masuk kembali ke aplikasi absensi dan perhitungan pajak gaji karyawan. Selanjutnya masuk ke direktur, direktur mendapatkan laporan, akhirnya laporan diterima oleh direktur, kemudian direktur mengembalikan ke aplikasi absensi dan perhitungan pajak gaji karyawan. Selanjutnya ada data flow diagram. Dari karyawan melakukan absensi, kemudian data absensi karyawan dibuat menjadi laporan. Di laporan ini terdapat dua sistem, ada data absen dan data gaji. Kemudian dari membuat laporan, lanjut ke manajer. Setelah manajer, masuk ke laporan akhir, yang dimana di situ ada data absen dan gaji. Selanjutnya dari manajer melaporkan kepada direktur. Setelah semuanya dikelola oleh direktur, direktur mengembalikan kepada manajer, lalu manajer memberikan gaji kepada karyawan. Di sini ada fragmentasi DFT. Yang pertama ada karyawan melakukan absensi. Selanjutnya manajer memberikan laporan atas data gaji dan data absen karyawan. Selanjutnya di sini ada direktur menerima hasil laporan dan masuk ke laporan akhir. Selanjutnya data absen dan gaji. Oke, sekian pembahasan materi kedua dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fahri Fadilah Hariri yang telah menjelaskan tentang struktur organisasi di PT Gama, kemudian beberapa tahapan-tahapan di DFD. Kemudian pemateri ketiga yaitu ada Bagas Hadi Wikrama. Pada Bagas Hadi Wikrama, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini bisa kita lihat yaitu ada diagram karyawan memiliki data yaitu nama karyawan, nomor urut, dan ID karyawan yang harus diisi oleh karyawan. Setelah itu, karyawan akan mengisi daftar absen atau absen, dan di dalamnya itu terdapat waktu datang, ID karyawan, status kehadiran, nama karyawan, waktu keterlambatan. Setelah itu, karyawan akan menjadi data absen karyawan, lalu menjadi data. Next. Oke, lanjut. Di sini ada desain tabel. Desain tabel di sini ada dua. Desain tabel absensi dan desain tabel penggajian. Desain tabel absensi yaitu di dalamnya terdapat ID, NIK atau nomor induk karyawan, NPWP, nama, aktif peon aktif, jabatan, bagian, pegawai, bank, ngorek, dan status. Itu desain tabel absensi. Lalu kalau desain tabel penggajian atau gaji ya sama seperti desain absensi, cuman ada penambahan. Itu seperti
masuk, keluar, keterangan, gaji, lembur, tunjangan 1, tunjangan 2, JPK, JKK, JK, natur, bonus japro, tunjangan PPH, karyawan, iuran pensiun, iuran perusahaan, BPJS Kesehatan, dan masih banyak lagi. Next. Oke, di sini ada desain basis data atau flowchart. Nah, yang pertama itu start, lalu login, lalu pilih pengguna. Di pilih pengguna ini ada dua, yaitu ada karyawan atau manajer atau direktur. Jika karyawan, dia akan masuk ke penyesuaian data. Jika iya, dia akan masuk ke melakukan sidik jari. Jika tidak, dia akan masuk atau mengulang ke pula manajer atau direktur. Dia akan masuk ke penyesuaian data. Lalu jika iya, dia akan masuk ke input data pegawai. Jika tidak, dia akan masuk ke menu login atau mengulang. Lanjut, karyawan setelah melakukan sidik jari akan masuk ke melakukan absensi scan face atau scan muka atau fingerprint. Lalu masuk ke input data pegawai. Setelah input data pegawai, akan masuk ke penyesuaian. Jika iya, dia akan masuk ke data pegawai. Jika tidak, maka mengulang kembali ke input data pegawai. Lalu, kalau manajer atau direktur, setelah input data pegawai, dia akan masuk ke penyesuaian. Jika iya, masuk ke data pegawai. Jika tidak, akan mengulang ke input data pegawai. Nah, setelah data pegawai, yang manajer, dia akan masuk ke kirim data pegawai. Setelah itu, decision. Lalu jika manajer atau direktur, kan masuk ke input data pegawai. Lalu penyesuaian. Jika tidak, dia akan mengulang ke input data pegawai. Jika iya, akan masuk ke data pegawai. Lalu, masuk lagi ke kirim data pegawai. Nah, dikirim data pegawai itu akan di penyesuaian kembali. Jika tidak, dia akan disuruh untuk mengirim data pegawai kembali. Jika iya, dia akan masuk ke data gaji pegawai. Lalu masuk ke input gaji pegawai, tunjangan dan lain-lain. Setelah itu masuk ke perhitungan bruto, tunjangan PPH, tunjangan lainnya, PPH terhutang. Lalu akan masuk ke data kirim data gaji karyawan. Setelah itu masuk lagi ke perhitungan PTKP, PKP, dan PPH Januari sampai November. Setelah itu masuk ke data hasil perhitungan setahun. Oke, oke mungkin itu saja. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Nopal Asidik Firdaus. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Bagas. Saya akan melanjutkan presentasi tentang desain antarmuka. Pertama-tama, desain absensi. Si pengguna akan absen menggunakan fingerprint dan scan wajah. Ketika dia sudah melakukan itu, akan ada verifikasi sukses. Oke, kedua, desain login. Setelah melakukan absensi tentang wajah sama sidik jari, si pengguna harus login menggunakan username dan password.
Setelah itu sudah, di tampilan awal desain dashboard, yaitu ada foto profil, dan ada username namanya. Di dalamnya itu ada sistem penggajian modern dan terintegrasi. Hitung pajak penghasilan karyawan secara otomatis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus di pinggirnya ada total jumlah seluruh pegawai. Contoh ada 1 pegawai. Terus di pinggir kanan ada hari, tanggal, bulan, dan waktu. Di pilihan menu pilihan ada data pegawai, data gaji pegawai, perhitungan setahunnya, dan lainnya. Terus keempat itu ada desain input pegawai. Ini desain input pegawai itu si pengguna akan menginput seperti nomor, NIK, NPWP, nama, dan lainnya yang ada di keterangannya, yang ada di dalamnya. Setelah itu, desain data pegawai. Ini desain data pegawai itu menu pilihan data pegawai yang ada di atas, data gaji pegawai, perhitungan setahun, dan lainnya. Terus di dalamnya itu ada button seperti nomor, NIK, NPWP yang telah diterapkan di situ. Di situ bisa diedit pegawai dan bisa menambahkan pegawai. Terakhir itu ada desain penggajian. Desain penggajian itu jadi kita di dalamnya itu menu pilihan sama seperti biasa, ada data pegawai, data gaji pegawai, ada perhitungan setahun. Bisa tambah pegawai, bisa edit pegawai, dan siapa aja yang non aktif. Di situ jenis pegawai di button ada siapa, bisa dicari 1 orang apa seterusnya gitu. Terus bisa dicari, dipilih, terus di sini ada nomor, ada NIK, NPWP, nama, aktif atau non aktif, jabatan, bagian, jumlah pegawai, dan bank. Oke, lanjut. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Excel mungkin nggak boleh nyebut ya. Terima kasih kepada saudara Nopal yang telah menjelaskan tentang desain yang termuka dari proyek kami ini. Selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi-referensi yang diambil untuk membuat laporan kami dari mata kuliah Informasi Sistem Analisis Desain ini. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari hasil presentasi ini yaitu adalah dengan adanya aplikasi absensi dan perhitungan pajak gaji karyawan ini dapat memudahkan karyawan dalam melakukan absen, yaitu dengan cara sidik jari dan sensor muka saja. Dengan adanya 2 fitur ini, maka data yang akan masuk itu setelah sidik jari dan scan sensor muka itu terintegrasi dengan kumpulan data pegawai. Jadi dengan adanya 2 fitur ini, data pegawai tersebut tidak akan salah dengan sidik jari dan sensor muka. Kemudian ada perhitungan pajak gaji karyawan. Fitur ini akan memudahkan manajer atau direktur dengan perhitungan otomatis di aplikasi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mengurangi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan gaji karyawan ini. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih telah menyimak atau menonton video presentasi kelompok 8 ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.